One, two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A akan mempresentasikan materi tentang peran e-commerce terhadap kinerja UKM Jamu Madura. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Sofiatul Uyun dengan NIM 28, Istifadatul Kamilah dengan NIM 31, Muhammad Habibusana Hadi dengan NIM 34, yaitu saya sendiri, Faidatul Nur Afifah dengan NIM 37, Asri Ledi Perbina Simbolon NIM 40, Adian Faizatul Ilma dengan NIM 43, Sahar Nur Hanifah dengan NIM 46, Ananda Zufar Siddiqi dengan NIM 49, dan Fajar Hidayat dengan NIM 52. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari e-commerce. E-commerce menurut Association for Electronic Commerce adalah mekanisme bisnis secara elektronis. Sedangkan e-commerce menurut CommerceNet adalah penggunaan jejaring komputer atau komputer yang saling terhubung sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Dan di dalam e-commerce terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua belah pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Jadi kesimpulannya yaitu electronic commerce atau e-commerce merupakan kegiatan bisnis baik itu perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen atau consumers, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sofiatul Uyun. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab munculnya e-commerce. Yang pertama, adanya evolusi komputer, hardware, dan software. Perangkat keras komputer telah mengalami kemajuan yang pesat, bukan hanya sebatas mengalami penyusutan ukuran, tetapi juga diikuti dengan peningkatan performansi di dalamnya. Demikian juga perangkat lunaknya yang mencangkup sistem operasi dan aplikasi. Beragam inovasi telah ditemukan. Berbagai kelemahan sistem berhasil diperbaiki dan beragam aplikasi dan sistem operasi bermunculan satu persatu. Sebut saja dalam perangkat mobile, yaitu handphone, tablet, dan smartphone. Kemunculan sistem operasi Android dan dalam sistem operasi desktop dan server pun kemajuan perangkat lunak telah membuahkan hasil yang baik dengan munculnya versi-versi terbaru pada sistem operasi untuk kebutuhan sehari-hari atau desktop maupun produktivitas atau server. Yang kedua yaitu perkembangan jaringan komputer dan internet. Tidak dapat dipungkiri terciptanya jaringan komputer dan internet telah memberikan peran besar di dalam memudahkan antar para pengguna komputer di seluruh dunia. Hubungan dalam bentuk komunikasi dan pertukaran data terjadi di setiap saat. Adanya interaksi ini memunculkan inovasi untuk mengalihkan kegiatan di dunia nyata ke dalam dunia internet. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Hal inilah yang memunculkan bentuk lain dari transaksi konvensional ke dalam bentuk transaksi digital yang disebut dengan e-commerce. Dan yang terakhir yaitu perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital. Dengan makin berkembangnya perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta koneksi internet, masyarakat dunia mulai memasuki era digital yang sesungguhnya. Hal ini dibutuhkan dengan makin banyak kegiatan di dunia nyata atau fisik yang dialihkan ke dunia internet. Misalnya pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas pada sekolah maupun perguruan tinggi. Kini dapat dilakukan secara online dan jarak jauh dengan memanfaatkan
koneksi internet atau e-learning, dan demikian juga dengan kegiatan bisnis dalam bentuk e-business dan e-commerce. E-commerce memiliki 5 konsep dasar, yaitu yang pertama ada automation. Otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau disebut konsep enterprise resource planning. Yang kedua ada streamlining atau integration. Proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif atau disebut dengan konsep just in time. Yang ketiga ada publishing. Kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan atau konsep electronic cataloging. Yang keempat ada interaction, yaitu pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error atau disebut dengan konsep electronic data interchange. Yang kelima ada transaction, yaitu kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar atau disebut dengan konsep electronic payment. Selanjutnya, yaitu karakteristik e-commerce. Untuk karakteristik yang pertama, yaitu terjadinya transaksi antara kedua belah pihak. Dengan memiliki hubungan jaringan komputer perusahaan dengan internet, maka perusahaan tersebut dapat memiliki hubungan bisnis yang perusahaan itu inginkan dengan rekan bisnis yang dituju. Rekan bisnis tersebut dapat meliputi supplier atau pemasok. Yang kedua, perusahaan lain atau mitra dari perusahaan. Dan yang ketiga yaitu konsumen atau tujuan dari produk perusahaan tersebut secara langsung. Dan tentunya pelaksanaannya dilakukan lebih secara efisien dan singkat dibandingkan dengan metode manual atau menghampiri langsung dari rekan-rekan bisnisnya tersebut. Dan karakteristik yang kedua yaitu adanya pertukaran baik barang, jasa, maupun informasi. E-commerce sendiri dapat diartikan sebagai transaksi jual beli baik barang, jasa, maupun informasi secara digital. Dan dengan adanya e-commerce, transaksi informasi dapat dilakukan dengan bentuk format yang baru yaitu format digital. Dan untuk kebutuhan pengiriman data juga dapat dilakukan dengan format digital dan menghindari dari adanya pengiriman bentuk cetakan. Dan dengan adanya e-commerce, maka transaksi dapat dilakukan secara lebih singkat dari biasanya. Dan juga untuk kebutuhan informasi dapat dibutuhkan kapan saja dan di mana saja tanpa adanya batas waktu maupun jarak. Hal ini dikarenakan adanya sistem yang mendukung untuk pelaksanaan tersebut dan juga tentunya adanya jaringan internet yang mendukung pengguna dapat mengakses sistem tersebut. Dan karakteristik yang ketiga yaitu internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut atau e-commerce. Internet ini dibagi menjadi dua, yaitu ada intranet dan extranet. Untuk intranet merupakan sebuah jaringan yang membantu suatu perusahaan dan staf-stafnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis dalam perusahaannya. Dan yang kedua yaitu extranet, yaitu suatu hubungan jaringan yang membantu perusahaan untuk menjalin hubungan bisnis dengan rekan-rekan bisnisnya baik supplier atau perusahaan mitranya. Baiklah, yang kelima yaitu komponen e-commerce. E-commerce memiliki alur kegiatan secara umum yang melibatkan 4 komponen. Keempat komponen itu tersebut meliputi yang pertama yaitu penjual. Pihak penjual dapat berupa pemilik toko online ataupun sejumlah pelaku usaha yang ada di dalam e-commerce. Yang kedua, konsumen. Konsumen merupakan pihak yang memegang peran penting dalam jalannya sebuah e-commerce. Sebagaimana pasar dan transaksi langsung yang ada di dunia nyata, konsumen juga merupakan raja pada e-commerce.
Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi mencakup semua teknologi informasi terkini yang digunakan dalam jalannya e-commerce. Dimulai dari teknologi web, aplikasi mobile, keamanan transaksi, dukungan cloud computing, ERP, CRM, POS, dukungan kurs mata uang dan bahasa seluruh negara di dunia, Geographic Information System ataupun GIS, Near-Field Communication, dan sebagainya. Yang keempat yaitu jaringan komputer ataupun internet. Ketersediaan jaringan, khususnya internet yang mampu melayani seluruh pengguna di seluruh dunia. Cukup dengan sebuah komputer ataupun koneksi internet, siapapun dapat menjadi penjual ataupun pembeli di dalam e-commerce, serta dapat melaksanakan transaksi jual beli dengan cepat, mudah, dan lebih hemat. Dengan adanya jaringan komputer, hal tersebut merupakan komponen terpenting yang ada di dalam e-commerce. Untuk poin selanjutnya yakni tentang manfaat e-commerce, di mana terdapat 5 manfaat yang bisa diambil dari e-commerce ini. Yang pertama, bisa menghemat waktu. Jelas kini transaksi jual beli produk tidak harus dilakukan secara konvensional ataupun mendatangi toko secara fisik. E-commerce dapat digunakan menjadi media digital yang bisa menghubungkan pebisnis dengan konsumen secara langsung. Yang kedua, bisa menjadi bisnis lintas wilayah. Manfaat e-commerce bisa menghadirkan solusi penjualan produk tanpa terpengaruh batas wilayah. Kemudahan ini yang mengandalkan teknologi dan juga bisa mengirim barang via ekspedisi sangat menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, bisa dilakukan tanpa modal besar. Pengertian e-commerce tersendiri memang menghubungkan penjual dan juga pembeli tanpa harus ada toko fisik. Nah, dengan modal terbatas saja, bisnis yang dijalani bisa memberikan keuntungan yang lumayan untuk kedua belah pihak. Yang keempat, menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Manfaat e-commerce bagi usaha yang sedang dijalankan adalah penawaran fleksibilitas tinggi untuk konsumen. Konsumen tidak memiliki batasan waktu dan juga larangan untuk melihat katalog produk kapan saja. Yang kelima ataupun yang terakhir, bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar. Jangkauan yang sangat luas dengan proses pengiriman yang cepat menjadi tren jual beli di era digital. Sekian. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis e-commerce. Terdapat 6 jenis e-commerce antara lain, yang pertama, business to business atau B2B. E-commerce business to business atau B2B terjadi ketika transaksi dilakukan antara dua belah pihak sebagai pelaku bisnis yang memiliki tujuannya sama. Contoh jenis e-commerce ini yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Business to consumer atau B2C terjadi ketika pemilik toko menjual produk kepada konsumen atau seperti jual beli biasa. Retail online atau termasuk dropshipping biasanya berfungsi pada model bisnis ke konsumen. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. Consumer to consumer atau C2C adalah jenis e-commerce di mana konsumen memperdagangkan produk, layanan, dan informasi satu sama lain secara online. Transaksi-transaksi ini umumnya dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online seperti Shopee, Bukalapak, OLX sebagai tempat transaksi. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B. Consumer to business atau C2B adalah jenis e-commerce di mana konsumen membuat produk dan layanan mereka tersedia online untuk dijual ke perusahaan. Ini kebalikan dari model perdagangan tradisional B2C. Contoh populer dari platform C2B adalah pasar yang menjual foto, gambar, media, dan elemen desain bebas hak cipta, contohnya iStock. Yang kelima adalah business to administration atau B2A. Jenis e-niaga ini terjadi ketika transaksi dilakukan secara online antara pihak perusahaan dan pihak administrasi publik.
Banyak cabang pemerintah bergantung pada layanan elektronik seperti jaminan sosial, pekerjaan, dan dokumentasi hukum. Yang keenam, Consumer to Administration atau C2A. Jenis e-commerce ini melibatkan semua transaksi antara perorangan dan administrasi publik atau badan pemerintah. Beberapa contohnya adalah pendidikan, menyebarkan informasi, pembelajaran jarak jauh atau kuliah online. Jaminan sosial, mendistribusikan informasi, melakukan pembayaran, dan lain-lain. Pajak, melaporkan pengembalian pajak, melakukan pembayaran, dan lainnya. Kesehatan, membuat janji, memberikan informasi tentang penyakit, dan melakukan pembayaran layanan kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman dari penggunaan e-commerce. Di sini ada 7 ancamannya. Yang pertama ada system reputation, kedua ada authorization violation, dan yang ketiga ada planting, yang keempat ada communication mentoring, kelima ada communication tampering, dan yang keenam ada denial of service, dan yang ketujuh ada repudiation. Penjelasannya yaitu yang pertama ada sistem penetration, di mana orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke suatu sistem komputer ini dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, di sini ada authorization violation, di mana pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki oleh seseorang dengan di mana mereka berhak mengakses sebuah sistem. Nah, yang ketiga di sini ada planting, di mana memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat di sini ada communication mentoring, di mana seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Yang kelima di sini ada communication tampering, di mana segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi atau transaksi di tengah jalan, atau sebuah sistem server yang palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela. Dan yang keenam di sini ada denial of service, di mana di ancaman ini terdapat halangan untuk seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Dan yang ketujuh di sini ada repudiation, di mana penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya yaitu studi kasus yang berjudul Peningkatan Kinerja Usaha Kecil Jamu Madura, Pemanfaatan Teknologi Informasi. Beroperasinya jembatan Surabaya-Madura atau dapat disebut dengan Suramadu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura, di mana memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspek ekonomi pada Pulau Madura. Salah satu potensi usaha lokal Madura yaitu industri jamu tradisional Madura yang bertepatan pada Kabupaten Bangkalan, yang memproduksi sebuah jamu tradisional dengan berbagai macam jenis produk jamu yang dihasilkan. Saat ini terdapat 4 perubahan yang cukup kuat di mana mampu untuk mengubah lingkungan bisnis, yaitu pada kemunculan dan semakin kuatnya ekonomi global, transformasi masyarakat, ekonomi dan industri kedalaman layanan ekonomi berbasis pengetahuan dan informasi, transformasi perusahaan bisnis, dan pemasaran yang dilakukan oleh UMKM jamu masih sangat tradisional dan banyak terjadi kelemahan seperti saluran distribusi yang tidak tertata dengan baik, penetapan harga antara konsumen langsung dan distributor yang berbeda-beda tanpa adanya standarisasi, program promosi yang tidak didesain dengan sebaik mungkin, jangkauan pemasaran masih terbatas pada wilayah lokal Madura saja dan sedikit pada Pulau Jawa. Dan pada proses produksi dan pemasaran tidak tersedia manajemen persediaan pada barang jadi. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan disusunnya suatu model bisnis e-commerce yang melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu UMKM jamu, pelanggan, bank, dan jasa pengiriman barang. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi berupa web e-commerce dijadikan sebagai salah satu bentuk solusi untuk meningkatkan kinerja pemasaran lebih lanjut, sehingga akan dapat membawa UMKM jamu ini pada peningkatan kinerja dan keberlangsungan usaha secara lebih lanjut.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.